Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mbak Jantika harap semuanya tetap semangat ya dan sehat selalu. Dan jangan lupa terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul bersama kembali di sekolah minggu. Sebelum memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami hari yang indah, hari yang cerah, sehingga kami bisa bangun menghirup udara dari pemberian-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ini akan memulai sekolah minggu Tuhan, buka tidak dari awal sampai akhir Tuhan, agar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa siapkan Alkitab kalian, buka di Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Nigere dan Lukius orang Kinere, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Alkitab Anak. Paulus dan Barnabas bekerja sama. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-12. Dulu, Saulus adalah orang jahat. Tapi sekarang, Paulus adalah orang baik. Dan Barnabas adalah orang baik juga, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tinggal bersama murid-murid lainnya. Di kota Antioquia, mereka pertama disebut Kristen. Ketika mereka berdoa, Tuhan berbicara, akan memberi tugas kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas naik perahu pergi ke kota Pafos. Yohanes juga ikut pergi untuk membantu mereka. Sergius adalah gubernur cerdas di pulau Pafos itu. Dia mengundang Paulus dan Barnabas. Tetapi, ada seorang tukang sihir bernama Elimas. Dia tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Tukang sihir itu berkata kepada Gubernur Sergius bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Lalu Paulus berkata kepada tukang sihir itu bahwa dia akan menjadi buta beberapa hari.
Seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, gubernur menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Akhirnya gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dalam memberitakan Injil. Video yang Mbak Jantika putar tadi adalah bercerita tentang seorang Barnabas yang ingin memberitakan Injil, tapi dia bingung harus mengajak siapa. Terus Barnabas berpikir, oh aku perlu teman yang dapat aku ajak kerjasama untuk melayani Tuhan di Antioquia. Orang-orang yang baru percaya di sini memerlukan bimbingan. Oh ya, bagaimana kalau aku ajak Saulus? Pasti ia mau melayani Tuhan. Kenapa sih Barnabas memilih Saulus sebagai kawan sekerja dalam pelayanannya? Karena Barnabas mengenal Saulus dengan baik. Bagaimana sih Saulus memberitakan Injil di tempat kelahirannya, seperti Saulus ceritakan pada jemaat Galatia? Buka Galatia 1 ayat 21-24. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilkia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Itulah cara Saulus menceritakan kepada jemaat Galatia. Akhirnya Saulus dan Barnabas dapat bekerja sama dalam memberitakan Injil. Kebenaran yang bisa kita ambil yaitu Barnabas memiliki sifat yang mulia, mau mempercayai Saulus yang masih dicurigai banyak orang karena ia sebelumnya menganiaya jemaat Tuhan. Kita harus belajar seperti Barnabas yang menerima Saulus, seperti Yesus menerima kita sebagaimana kita adanya, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menerima kita apa adanya, tapi Tuhan Yesus tetap menerima kita sebagai anak-anaknya. Sama juga dengan Barnabas yang menerima Saulus, yang dimana Saulus itu pernah menjadi seorang penjahat, sering menganiaya orang, atau mungkin pernah dipenjara. Yang kedua, Barnabas sangat mengenal Saulus dengan baik, maka ia mengajak Saulus melayani bersama-sama. Mari kita belajar mengenal dengan baik semua teman-teman kita dan mengajak mereka dalam sekolah minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang berbunyi, tetapi firman Tuhan padanya, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oh iya, jangan lupa ya, jangan lupa memberikan persembahan ya. Tugas hari ini adalah, apa sih yang kamu lakukan ketika temanmu malu untuk diajak sekolah minggu? Contohnya ketika temanmu tidak berani ke sekolah minggu karena malu. Aku malu ikut sekolah minggu karena aku tidak pernah ikut sekolah minggu. Apa sih yang akan kalian lakukan? Terus yang kedua, apa sih yang akan kamu lakukan jika temanmu tidak menerima murid baru di sekolah minggu? Contohnya ada murid baru namanya si A, baru saja ikut sekolah minggu, terus dia tidak diterima di sekeliling sekolah minggu. Apa sih yang akan kamu lakukan? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya, ditulis melalui kertas, lalu difoto, dikirim ke grup WA sekolah minggu Madia, atau bisa dijapri ke Mbak Jantika. Terus sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, terima kasih karena tetap semangat meskipun sekolah minggu dilaksanakan secara online, tetapi kita semua tetap semangat ya, tetap sehat selalu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, agar tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya Tuhan, tetap semangat dalam melaksanakan sekolah
sekolah online-nya agar tetap bisa mengerjakan dengan baik Tuhan, dan saya juga berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, agar diberikan kesehatan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir sekolah minggu ini sehingga berjalan dengan baik Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya.